sebagai umat Allah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar kita mampu memahami arti, hakikat, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Apa itu gereja? Kita akan mendalami secara khusus arti dari gereja. Apa itu gereja? Apakah sebuah bangunan seperti ini? Ataukah umat-umat yang berkumpul, umat yang berkumpul di gereja? Secara etimologi, etimologi itu akar kata ya. Dari kata gereja, gereja berasal dari bahasa Portugis ya. Dari kata gereja, kemudian bahasa Latinnya ecclesia, double C ya. Kemudian bahasa Yunaninya ecclesia, double K. Ya, ketiganya itu berarti mereka yang dipanggil kaum atau golongan. Ya. Eklesia juga berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat. Ya. Namun gereja atau eklesia bukan sembarang kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus. Ya. Jadi bukan sembarang kumpulan, tapi kelompok orang yang sangat khusus. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua mengartikan kata gereja itu dalam arti biblis ya, secara biblis. Artinya mereka mengambil dasarnya melalui kitab suci ya. Yang berarti yang pertama pengikut Yesus ya, gereja itu pengikut Yesus. Kemudian gereja adalah orang-orang yang telah dibaptis. Gereja adalah persekutuan ya, orang-orang yang menerima rahmat seperti sakramen, pengakuan iman dan sebagainya. Dan gereja juga berarti bersatu dengan paus ya. Paus itu pemimpin gereja Katolik tertinggi ya, berkedudukan di Roma, di Vatikan. Kemudian cara pandang ya. Sekarang kita akan melihat cara pandang tentang arti gereja. Banyak orang ya mengartikan gereja ya. Yang pertama, gereja adalah gedung ya. Gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa atau merayakan ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Jadi orang berpandangan gereja adalah gedung seperti ini ya. Kemudian berikut, gereja adalah ibadat. Ya, gereja adalah ibadat. Nah, seperti ini. Ada romo ya, pemimpin, kemudian ada umat yang mengikuti perayaan ibadat. Gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Ya. Berikut cara pandang yang berikut, gereja adalah ajaran ya, ini ya, ajaran. Ini salah satu bentuk ajaran gereja, yaitu ajaran sosial gereja ya. Gereja adalah lembaga yang mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Nah, buku ini ya, bukunya katekismus, nanti Bapak akan tunjukkan ya bentuknya seperti apa. Gitu ya. Kemudian, pandangan yang berikut, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma. Ada pimpinan ya, seperti paus, uskup-uskup, pastor-pastor, biarawan, dan umat ya. Jadi organisasi. Gereja dipandang sebagai organisasi. Kemudian gereja adalah umat pilihan ya. Ini ya, umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Kemudian gereja adalah badan sosial ya. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah ya. Misalnya sekolah-sekolah Katolik ya, rumah-rumah sakit Katolik, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin ya. Jadi ada pandangan tentang gereja itu adalah badan sosial ya. Kemudian kita masuk ke ajaran Konsili Gereja Konsili Vatikan kedua ya. Kita lihat. Nah, ini. Tadi kita sudah lihat cara pandang ya. Cara pandang bagaimana gereja itu arti gereja dipandang secara umum ya. Nah, cara pandang ini mengartikan gereja bukan hanya bermakna fisik atau organisasi keagamaan semata, ya. Jadi ada makna yang lebih rohani dan mendalam, ya. Ini hanya cara pandang, ya. Cara pandang tadi ya menyebutkan bahwa gereja itu fisik dan organisasi keagamaan semata. Tapi ada makna yang lebih rohani dan mendalam. Nah, ini ya. Gereja dalam arti rohani. Gereja dalam arti rohani dipahami sebagai persekutuan umat, ya.
persekutuan umat. Gereja dalam arti rohani, persekutuan umat ya. Nah, persekutuan umat yang dalam Roh Kudus berkarya demi kerajaan Allah yang telah diwartakan Yesus melalui kitab suci ya. Jadi itu gereja ya dalam arti rohani, persekutuan umat yang dalam Roh Kudus berkarya demi kerajaan Allah yang telah diwartakan Yesus dalam kitab suci. Berikut kita akan melihat ajaran kitab suci dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Intinya bahwa dalam bacaan tersebut, hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri, sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Ya. Jadi hakikat gereja ini ya, gereja adalah persaudaraan cinta kasih. Nah ini yang dihidupi oleh kita sampai sekarang ya, persaudaraan cinta kasih, persekutuan cinta kasih, persaudaraan cinta kasih. Nah ini diwariskan oleh umat perdana ya, atau gereja waktu zamannya para rasul ya. Oke. Berikut dasar hakikat gereja sebagai umat Allah. Ada 3 ya. Yang pertama, persaudaraan cinta kasih sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan. Jadi semua karisma dan karunia yang ada di dalam umat itu dikembangkan untuk pelayanan. Kemudian yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama. Martabat yang sama ya. Memiliki martabat yang sama ya. Oke. Sebagai satu anggota umat Allah meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Oke. Umat Allah ini terdiri dari hierarki dan awam. Hierarki itu siapa? Hierarki adalah pemimpin gereja seperti imam, romo, pastor ya. Nah, itu yang disebut hierarki ya. Jadi kita itu sama ya, memiliki martabat yang sama sebagai anggota umat Allah, tapi kita memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Tidak mungkin Pak Yosef sebagai umat tiba-tiba memimpin misa gitu ya di gereja gitu, seperti Romo ya, tidak bisa. Kita punya fungsi yang berbeda-beda. Itu dasar hakikat gereja sebagai umat Allah. Jadi ada 3 ya, ingat baik-baik. Kemudian apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Ini juga ada 3 ya. Yang pertama untuk umat, yang kedua untuk hierarki, yang ketiga hubungan antara hierarki dan umat ya. Jadi untuk umat harus menyadari kesatuannya dengan umat lain ya. Kita jangan terpecah-pecah ya. Kita harus saling menyadari bahwa kita kesatuan sebagai umat Allah itu kita satu. Kemudian umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan menggereja di lingkungan atau wilayah. Jangan lupa sebagai anggota gereja kita juga harus aktif ambil bagian ya dalam kegiatan hidup menggereja ya di lingkungan kita ya. Ya, saya rasa kalian sudah mengenal ya di wilayah kalian masing-masing ya, lingkungan kalian lingkungan apa, siapa ketua lingkungannya, yes. Ya itu ketika kita ambil bagian aktif dalam lingkungan kita akan mengenal ya, dan orang akan mengenal kita juga. Kemudian untuk hierarki ya, hierarki mesti menyadari bahwa tugasnya adalah tugas pelayanan ya. Jadi pemimpin tugasnya adalah melayani, memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif dalam membangun gereja ya. Ini ya. Jadi tidak mengkotak-kotakan umatnya ya. Semua umat itu diwajibkan untuk membangun gereja. Kemudian hubungan hierarki dan umat ya. Hierarki harus memandang umat sebagai partner ya. Sebagai partner ya. Partner gereja ya. Partner itu artinya sebagai sahabat ya. Sebagai rekan kerja gitu ya, dalam membangun gereja. Yang hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama. Jadi ya itu ya, tidak memandang status sosial gitu ya, kamu ini miskin nggak boleh ini ke gereja dan sebagainya, nggak bisa ya. Kita harus memandang hierarki itu harus memandang umat itu ini ya sebagai satu umat Allah gitu ya, memiliki martabat yang sama. Berikut setelah Pak Yosef menjelaskan materi tadi, nah sekarang kalian akan mendalami materi ya. Agar lebih memperdalam materi, Pak Yosef memberi tugas ya, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, jelaskan arti, hakikat dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah.
Yang kedua, jelaskan hubungan antara hakikat dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang ketiga, jelaskan apa saja yang menjadi tugas kita sebagai umat Allah dalam membangun gereja. Yang keempat, carilah dalam kitab suci Perjanjian Baru perikop, ya, hanya perikop saja ya, yang berhubungan dengan persekutuan hidup sebagai umat Allah. Nanti perikopnya ditulis ya, apa saja yang berhubungan dengan persekutuan hidup sebagai umat Allah. Kemudian yang kelima, buatlah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi ada 5 ini ya. Semoga dengan tugas-tugas ini kalian dapat lebih mendalami ya materi-materi tentang arti, hakikat, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.